Ustadz Tolibin ya, tentang sukses pemimpin SMP IT ya. Apa kata David ini tentang sukses pemimpin itu gitu? Kan teori besar kan sukses kan? Ya, Ustaz Ustadz Rob. juga belum sampaikan di sana teorinya si David ini, prestasi atau sukses yang dia bilang itu seperti apa gitu. Yang dimaksud dengan David itu. Sehingga nggak jelas juga, tapi Ustadz menggunakan ukuran-ukuran lain tadi. Teorinya belum diambil untuk sintesis, indikator juga tidak ada. Kalau ada dimensi ya masukkan dimensi, kalau nggak usah dipaksakan. Nah ini juga nggak jelas tadi, tiba-tiba datanya ada gitu. Jadi seperti kayak ujuk-ujuk data itu nongol, sementara teori tidak bicara tentang data-data itu. Jadi Ustadz mengumpulkan data itu berdasarkan teori untuk lebih Ya, Ustaz. gampang menggunakan teori itu di lapangan dari indikator Ustadz. Nah Ya, kemarin di Ustaz. seminar juga kan Boleh, itu yang Ustaz. diangkat ya, yang ditanyakan. Saya lihat. Nah, Ustaz. Jadi tampilkan dulu bagaimana pandangan teori dari David ini tentang sukses pemimpin itu. Nah, sukses itu Ya, Ustaz. kan tentu ada standar yang bisa digunakan nanti dari indikator itu. Atau juga Ustadz modif sukses itu dilihat dari sudut apa? Misalnya SNP, Standar Nasional Pendidikan. Kalau SMP ada SNP, SNP-nya gitu, Standar Nasional Pendidikan SMP. Ada standarnya itu. Kalau dia sudah melebihi dari standar nasional ada 8, maka dia sudah dikategorikan sukses kependidikan itu. Nah tadi kan hasilnya langsung tiba-tiba bahwa kepemimpinan di SMP IT ini mereka berprestasi. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk begitu gitu? Oh, nggak Nah, Ustaz mau, Rob. nggak bisa. Ya harus diurai dulu teorinya seperti apa. Kemudian Nah, sintesiskan. Lalu ukuran mengatakan dia sukses itu apa? Itu indikator. Boleh juga dimodif, dikolaborasikan dengan standar nasional pendidikan. Barulah datanya dikumpulkan di lapangan dengan fenomenologi tadi, metode yang dilaksanakan di lapangan. Barulah bisa disimpulkan seperti apa prestasi di sana. nah, Ustaz Ya, Rob. jangan-jangan nggak ada prestasi gitu, Ustaz. Ustaz Nah, aja bilang dia punya prestasi, belum tahu. Teorinya dulu yang menjadi alat pembandingnya gitu. Kita bukan menguji teori, bukan. Pembanding untuk mengukur, melihat fenomena sukses itu gitu. Kalau uji itu kan dalam kuantitatif. Diuji, kita bikin instrumennya dengan statistik nanti. Kalau ini enggak, kita menjadikan teori itu sandaran dengan indikator yang ada, dan itulah yang kita jadikan sebagai panduan kita, pembanding untuk mengumpulkan data di lapangan sesuai nggak dengan teori itu atas standar nasional pendidikan itu. Baru kita bisa mengatakan, oh ini sukses, nah, Ustaz Rob. oh ini berprestasi. Tapi kalau tiba-tiba langsung bilang ini sukses dan berprestasi, nanti Nah, turun Ustaz Rob. Terima turun kasih. dari langit dari mana ini, langit langit keberapa prestasi itu gitu kan. Baik, Ustaz Rob. Nah itu ya. Ya, Jadi Ustaz Rob. silakan dilengkapi, perbaiki supaya betul-betul ini ada rasa ya, rasa riset, Nah, bukan Ustaz Rob. rasa laporan panitia masjid Nah, ya, termasuk yang ya, lain-lain tadi ya. Karena panitia masjid juga melaporkan seperti ini gitu ya, tanpa bersandar pada aturan, pada teori. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada laporan hasilnya. Itu laporan panitia hari besar Islam di nah, masjid, Ustaz di Rob. sekolah gitu ya, di kampus. Ya seperti itu. Nggak perlu ada sandaran teori. Nah, ini bedanya riset akademik ilmiah itu seperti itu. Kita ada sandaran. Nggak Ustaz Rob. ujuk-ujuk hasilnya tiba nongol sehingga terpisah antara teori dengan hasil penelitian. Yang hebat Nah, itu Ustaz. tiba-tiba langsung hasilnya berprestasi. Ya, Nah, Ustaz Rob. sukses. Dari mana itu? Apalagi kalau nanti jadi disertasi, lebih fatal lagi kalau seperti itu. Nah, Ustaz Tanpa merujuk teori, tanpa ada sandaran, tanpa guidance,
tiba-tiba hasilnya nongol, hasil nongol, kesimpulan nongol. Tiba-tiba bikin novelty, temuan baru dari penelitian. Dari mana itu lahirnya gitu kan. Gitu. Maka itu penelitian itu mengapa wajib kita menggunakan teori, apalagi disertasi doktor, karena kita melahirkan teori. Jadi kalau sandaran kita teori nggak ada sebagai panduan kita, masa kita tiba-tiba melahirkan teori, ya kan? Berarti teorinya halusinasi, ilusi, hayalan gitu. Jadi menurut saya kira beginilah, diimajinerkan seakan hasilnya itu adalah hasil penelitian, padahal itu halusinasi. Nah, itu namanya aliran perdukunan, aliran paranormal, Ustaz. Ya. Bukan aliran akademis. Aliran akademis adalah kita masuk wilayah normal, bukan abnormal, bukan paranormal. Itu aliran para dukun. Nah, ini yang presentasi malam ini kayaknya aliran para dukun semua ini, paranormal semua gitu ya. Ya, kembalilah ke jalannya benar sebagai akademisi ya, bukan sebagai dukun-dukun dan paranormal gitu.